Maka dikirimlah 170 pekerja dari Pulau Jawa dan 170 orang pekerja dari Jawa asal yang dikirim. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Jika sihat, guys, alhamdulillah, guys. Itulah sebaiknya rezeki Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya mahu mereaksyenkan satu lagi video daripada channel James Daily Life. Jangan lupa pergi ke channel James Daily Life, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman juga kepada James Daily Life. Okey, judul yang kita mahu reaksyenkan iaitu New Caledonia, negaranya orang Jawa. Wow, nama negaranya seperti negara barat ya, tetapi katanya negaranya orang Jawa. Bagaimana orang Jawa boleh sampai ke negara ini, guys? Itu yang saya penasaran tu. Orang Indonesia ni di mana-mana serata dunia saja ada. Di negara Arab ada, Barat ada, Timur ada, di mana-mana pun ada. Sampai ini New Caledonia, negaranya orang Jawa. Itu yang penasaran saya, guys. Bagaimana ia boleh menjadi negaranya orang Jawa ni? Okey, mari kita sama-sama tonton direction untuk mengetahui ceritanya bagaimana. Kaledonia Baru, atau dalam bahasa Inggris dinamakan New Caledonia, adalah sebuah wilayah yang berstatus jajahan sui generis Prancis. Oh, jajahan daripada Prancis ya, negara ini asalnya. Oh, jauh. Wilayah ini pulau terletak kecil di subbenua Melanesia di Samudra Pasifik sebelah barat daya. Oh, pulau kecil aja. Juga dinamai Kanaki, yang dari nama penduduk asli kepulauan itu. Oh, sebentar, kita ulang. Juga dinamai Kanaki, yang dari nama penduduk asli kepulauan itu. Oh, Kanaki, nama asalnya asli pulau itu ya? Negara kepulauan ini telah dikuasai Perancis, selain Polinesia Prancis. Oh, dikuasai oleh Perancis asalnya negara ini dulu. Status ini dikenakan sampai 1998. Namanya berasal dari bahasa Latin Skotlandia. Ibu kotanya ialah Noumea. Oh, ada ibu kotanya juga ya negara ini. Ibu kotanya Noumea. Betul lah, guys, sebutannya. Wilayah ini mengadakan referendum kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 4 November tahun 2018 dengan hasil 43,6% ingin merdeka dan 2018 masih baru lagi, guys. 2018 baru 4 tahun ya. 56,4% tidak. Sesuai perjanjian Noumea, akan diadakan referendum kembali pada tahun 2020 dan jika gagal, akan diadakan lagi tahun 2022 jika sepertiga Kongres Kaledonia Baru menyetujuinya. Kaledonia Baru merupakan kepulauan seluas 18,575 km persegi di Samudra Pasifik yang ditemukan oleh penjelajah James Cook pada tanggal 4 September tahun 1774 ketika melakukan perjalanan keduanya di kawasan Pasifik. Ia menamakan wilayah ini Kaledonia Baru karena teringat tanah kelahirannya Skotlandia. Di bawah pemerintahan Napoleon ketiga, Prancis mengambil alih Kaledonia Baru secara resmi pada tanggal 24 September tahun 1853 dan membangun Port-de-France yang sekarang menjadi ibu kota pada tanggal 25 Juni tahun 1854. Tempat itu pada 1864 sampai 1897 dijadikan sebagai lokasi pembuangan tidak kurang dari 22.000 narapidana. Namun setelah Gubernur Prancis di NC, Paul Villet, memberi penghapusan hukuman dan kembali ke kampung halaman mereka, maka imigran dari Asia datang bekerja di pertambangan dan perkebunan di... Sebentar, kita ulang. Setelah Gubernur Prancis di NC, Paul Villet, memberi penghapusan hukuman dan kembali ke kampung halaman mereka, maka imigran dari Asia datang bekerja di pertambangan dan perkebunan di Kaledonia Baru. Karena itu orang daripada Asia ramai yang datang ke sini untuk bekerja ya. Termasuklah nanti ada orang-orang daripada Indonesia ya yang datang. Bermula dari aturan Coeli Ordonanti pada 1880 yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di perkebunan Belanda di Sumatera, Prancis kemudian meminta buruh untuk pertambangan nikel dan perkebunan di Kaledonia Baru. Begitu.
Maka dikirimlah 170 pekerja dari Pulau Jawa, dan 170 orang pekerja dari Jawa asal yang dikirim ke Caledonia ni guys ya. Asal di dia. NC pada tanggal 16 Februari tahun menjadi 1896. Buruh ya. Daerah ini 170 dihuni orang. oleh sebagian suku Jawa. Suku Jawa Dahulu asal. orang Jawa di Kaledonia Baru menjadi kuli kontrak atau mencari kehidupan lebih baik di negeri asing. Kuli kontrak lah mereka ni. Mereka datang ke kawasan ini adalah sebagai kuli kontrak asalnya. Ialah untuk menyara kehidupan keluarga, untuk memberi kesenangan pada keluarga. Sehingga sekarang pun kita tahu orang Indonesia ni suka merantau. Suka orang bilang menjadi petualang ya. Benar ya guys ya? Kalau salah maaf ya. Perpindahan orang Jawa di Kaledonia Baru juga sama dengan orang Jawa Suriname. Tetapi kepindahan orang Jawa di Pasifik telah terhenti sejak 1949. Gitu ya. Jumlah penduduk Kaledonia Baru tercatat tanggal 1 September tahun 2006, yaitu 237.765 jiwa. Sebentar, kita ulang tadi. Dia bilang apa? Jumlah penduduk Kaledonia Baru tercatat tanggal 1 September tahun 2006, yaitu 237.765 jiwa. 237,000 orang saja guys. Sehingga tahun 2006. Masih sedikit ya. Sedikitnya penduduk di negara ini. Orang Jawa di Kaledonia Baru tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Tetapi kini tetap. anak-anak mudanya sudah tak bisa berbahasa Jawa, hanya bisa berbahasa Prancis saja. Bagaimana orang Jawa bisa datang ke Caledonia Baru ini? Mereka ni dulunya sebagai seorang buruh kasar ataupun jadi tukang kebun ataupun jadi pekerja kebun ya, untuk menyara kehidupan keluarga yang ada di tanah Jawa, Pulau Jawa. Jadi mereka datang ke Caledonia Baru ini seramai 127 orang saja asalnya, tetapi sehingga sekarang berkembang hingga sekarang ini ada yang terus menetap di Caledonia Baru ini. Boleh kita katakan mereka sekarang ini sehingga tahun 2006 penduduk di Caledonia Baru ini masih tidak ramai lagi guys. Boleh ataupun bisa kita katakan mereka hanya sekitar 200,000 lebih penduduk saja. Termasuklah ada orang Jawa di situlah. Mereka sudah beranak pinak, sudah ramai ya. Daripada 127 orang, mungkin sekarang ini sudah beribu jugalah ya orang Jawa yang ada di Caledonia Baru ini guys. Dan kita lihat di situ, kalau daripada leluhur mereka dulu, daripada nenek ataupun moyang mereka, datuk mereka bisa lagi ngomong bahasa Jawa, tetapi sudah pergi ke generasi yang baru sekarang ini seperti cucunya ataupun anaknya sudah nggak bisa ngomong bahasa Jawa lagi dan mereka lebih pada bahasa Perancis. Tak apalah guys, yang penting mereka tetap leluhur daripada asal orang Jawa. Seperti saya, leluhur saya asalnya daripada Kalimantan Barat, ibu saya, bapa saya, tetapi saya sudah tinggal di Malaysia dan menetap di Malaysia dan menjadi warga negara Malaysia. Tetapi saya tidak pernah lupa dengan leluhur saya, nenek saya, datuk saya, emak saya ataupun bapa saya memang aslinya Kalimantan Barat, daripada Balai Karangan Indonesia, ada yang daripada Sanggau, dan banyaklah. Kalau keluarga saya di Kalimantan Barat itu banyak guys, ada yang di Pontianak, ada yang di Sanggau, ada yang di Ruis, ada yang di Tuak, ada yang di bermacam-macam tempat lah guys, sampai ke Balikpapan pun ada, sampai di selagi Kalimantan itu banyak keluarga-keluarga saya yang ada di sana guys. Itulah leluhur saya. Okey guys, syukur Alhamdulillah sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong ataupun mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan teman-teman semua, tiadalah Brozu Channel di dalam YouTube ini. Saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. So guys, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Bye-bye.